Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Salsa Ayu Amelia dalam program BTV Inspiratif. Menemani Anda di rumah, kita kembali akan berbincang-bincang dengan isu-isu terhangat bersama tokoh-tokoh inspiratif yang ada di Provinsi Jambi. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dan sudah berkesempatan hadir di rumah beliau langsung pemirsa. Beliau adalah seorang ketua KNPI Provinsi Jambi. Ya, kita sapa dulu Bang Iqbal Linus. Halo, Sarsa. Apa kabar Bang? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bang sudah menyempatkan BTV untuk datang di kediaman Bang Iqbal pada saat ini. Sama-sama. Dan untuk mengenal lebih dekat, mungkin masyarakat Provinsi Jambi ingin mengenal siapakah Bang Iqbal Linus. Mungkin Bang Iqbal boleh menge-share kepada pemirsa di rumah biografi singkatnya, lahirnya di mana, dan selama ini berkegiatan apa? Kalau saya lahir di Jambi 19 Desember 94. Lalu saya kecil itu dulu TK SD di Tebing Tinggi, Tungkalulu, di WKS, orang tua WKS. Iya. Sampai situ saya SMP itu pindah ke Jambi sampai dengan SMA. Jadi SMA saya sebentar, lalu saya pindah ke Kanada sampai dengan 2015. 2015 itu saya selesai S1 dan D3. S1 saya di bisnis, commerce, dan D3 saya di perfilman. Itu di Kanada semua? Kanada semua. Selama ini berkediaman di Kanada? Di Kanada. Iya, di Vancouver, iya. Bersama orang tua? Enggak, sendiri saya. Sendiri di Kanada? Sendiri di Kanada. Mandiri sekali Bang Iqbal ya. Lalu saya di 2016 itu saya terpilih salah satu sebagai panitia di Olimpiade Rio, Brazil. Di Brazil? Di Brazil 2016. Setelah itu saya pulang ke Indonesia. Ke Indonesia. Lalu 2017-2018 saya membantu di Asian Games. Di Asian Games? Di panitiaan juga. Kepanitiaan? Panitiaan juga. Lalu setelah itu saya udah di Jambi lah, lebih kebanyakan ya. Mulai tahun berapa ini di Jambi? Dari 2018 kan. 2017 itu sudah di Jambi, cuman mobile. Jambi, Jakarta, Kalimantan ya, mobile lah kegiatan. Berarti ini lahirnya di Jambi? Lahir di Jambi. Lahir di Jambi, asli di Jambi? Matahir, lahirnya. Raden Matahir, aslinya Jambi? Asli Jambi. Kalau orang tua saya dua-duanya Bugis. Bugis? Iya. Jadi ini kelahirannya, apa namanya, banyak sekali ya? Banyak, campuran. Campuran gitu ya? Blasteran gitu ya, kalau sekarang bilangnya blasteran. Ada blasteran Kanada juga? Enggak lah, belum lah. Belum lah ya. Tapi menetap di Kanada berapa tahun? Berapa tahun itu ya? 2010, sampai 5 kuliah tahun, itu ya? Ya 5 tahun setengah lah posisinya. Sendiri di sana? Sendiri di sana. Kenapa Bang Iqbal ingin menjadi ketua KNPI ini Bang? Oke, karena gini, saya tadi bercerita pada saat saya di Brazil, panitia Olimpiade di sana. Saya hanyalah satu-satunya orang Indonesia yang di sana. Luar biasa. Lalu ya, saya jadi panitia di Asian Games official, hanya saya atau berdua yang orang Jambi. Ada 2 orang Jambi. Hanya karena orang satu ini udah di Jakarta dan ikut ya ketua umum lah posisinya. Lalu saya berpikir tanda question mark-nya kemana anak muda Jambi dan mau dibawa kemana pada saat tidak ada wadah berhimpun yang bisa memberikan mereka peluang berpikir, peluang berdiskusi. Benar. Dan peluang mereka mau dibawa kemana gitu loh. Karena setiap orang memiliki porsi-porsi yang sama. Memiliki potensi dirinya sendiri gitu. Nasi boleh sama, lauk boleh sama, tapi pemikiran pasti berbeda-beda. Iya benar. Nah, seperti itu. Jadi, itulah kenapa saya membawa diri saya untuk masuk ke KNPI. Khususnya mewakili pemuda-pemuda Jambi lah ya. Dan saya juga aktif di beberapa organisasi seperti Sapmak Pemuda Pancasila, saya aktif di HIPMI, di Kadin, dan beberapa organisasi lainnya juga. Nah, banyak sekali organisasi yang karena sudah tergabung. Bagi saya silaturahmi dan mengenal satu sama lain itu ya saya suka aja hal-hal yang seperti itu. Karena bertukar pikiran itu apa yang saya butuh, misalnya kekurangan, karena diskusi tadi bisa melahirkan sebuah gitu ya? ide-ide baru yang tidak pernah mereka pikir ataupun yang saya pikir sendiri. Benar. Karena pergaulan kan sangat berbeda semua ya sama teman-teman semua. Dan kita bisa juga bertemu dengan banyak pikiran gitu ya. Iya betul. Benar. Nah, dengar-dengar nih Bang Iqbal adalah seorang pengusaha, bukan hanya tergabung di banyak organisasi ya. Pengusaha batu bara lagi. Gimana nih Bang kegiatannya? Ya alhamdulillah lancar aja.
Dan juga kan saya batu baranya nggak di Jambi, jadi saya batu bara di Kalimantan. Iya. Jadi dengan hiruk pikuknya ada di Jambi ya saya santai lah. Jadi membangun batu bara ini sejak kapan? Saya kalau batu bara ini udah dari kakek tahun 90-an. Waduh, lama sekali pemirsa ternyata. Pengusaha batu bara dari 1990 dari kakek ya, menjadi penerus gitu Bang ya. Ya jadi penerus lah, karena belajar dari sana juga, belajar dari bawah, lalu memiliki kesempatan untuk bangun sendiri ya. Sekarang udah jalan sendiri juga sih, udah beberapa tahun ini. Cabang di Jambi ada nih? Nggak ada, di Jambi belum ada. Khusus Kalimantan aja ya? Kalimantan. Masih melihat peluang di mana bisa untuk di Jambi. Di Indonesia ini Bang, saya mau tanya nih, kalau banyak sekali polemik batu bara, tanggapan Abang seperti apa nih? Polemik hal yang biasa lah. Tidak ada suatu bisnis yang memang semuanya lancar-lancar saja tanpa ada kesulitan. Tapi semua itu pasti ada jalannya. Dan saya juga udah beberapa kali berkomunikasi dengan Kapolda maupun instansi vertikal terkait dengan batu bara. Dan saya sebagai diri saya maupun sebagai KNPI siap membantu pemerintah maupun Forkopimda yang membutuhkan saran, masukan terkait dengan batu bara ini. Dan ini juga sangat menyedihkan, hampir tiap hari itu ada laka lantas, dan itu hal yang patut teman-teman juga dari media harus membicarakan, mencari solusinya lah hal seperti ini. Karena juga Pemprov kesulitan, ini adalah sebuah program yang memang dipegang sama pusat, sama kementerian, tidak di tangan Pemprov lagi. Tidak ditangani Pemprov ya Bang ya. Kalau menurut Abang nih tentang jalur khusus batubara itu ada keterkaitan nggak? Misalnya dengan jadwal keberangkatan dari perusahaan atau bagaimana untuk karyawan batubara? Enggak lah, itu udah next step forward lah. Itu ibaratnya ini mangkok sup satu lainnya lagi. Jadi ini nggak bisa dicampurkan gitu loh. Ini sudah hal yang berbeda. Pada saat ini berjalan, ini tidak berjalan. Ini pada saat mau mulai jalan khusus batubara, silakan jalan. Gitu. Jadi it's not compatible lah, nggak bisa disamakan. Yang penting semuanya berjalan semua. Tinggal sekarang bagaimana teman-teman semua berembuk mencari solusi gitu loh, memberikan solusi ke pemerintah, karena kita pun jangan hanya duduk manis lalu hanya bisa protes juga ke pemerintah. Tapi ayo sama-sama kita cari solusinya, seperti apa solusinya yang bagus. Oke, baik Bang Iqbal, dari yang menjadi pengusaha batubara, bagaimana cara mengatur jadwalnya untuk bertemu keluarga, karir, dan organisasi? Gimana tuh? Karena pertama, di organisasi itu, pada saat dilantik itu kita disumpah mementingkan organisasi di atas segala hal. Yang artinya, ya pada saat ada kegiatan organisasi, dan itu sebuah kewajiban yang tidak bisa didisposisikan ke sekretaris atau wakil ketua yang lainnya, harus kita jalankan. Dan bagaimana mengatur waktu, saya rasa nggak begitu sulit lah ya, masih mengurus organisasi, belum anggota dewan, belum jadi bupati atau wali kota atau gubernur, jadi masih banyak waktu lah untuk hal-hal seperti itu. Ya kegiatan juga kan, usaha juga mobile posisinya, nggak harus ada di Jakarta setiap waktu, di Singapura setiap waktu, nggak perlu kan. Jadi ya santai-santai aja lah, nggak ada perlu memang waktu yang sangat padat sih. Dengan waktu yang sangat padat, Bang Iqbal masih bisa mengatakan pemirsa santai-santai saja. Itu luar biasa sekali. Memanage waktunya itu ada solusi nggak? Gimana tuh? Kan banyak ya. Dari keluarga gimana? Kan kalau keluarga kita udah tahu tuh, misalnya besok mau kemana kita udah tahu. Terus kita kegiatan organisasi mau kemana kita sudah paham. Tapi kan terkadang memang ada waktu yang sangat mendesak. Tiba-tiba harus lama di sana 3 jam misalnya, tiba-tiba dari 3 jam molor ke 6 jam. Jadi kan hal-hal tersebut ya bisa dibicarakan lah. Nggak harus strict banget 30 menit harus pindah sini-sini, belum ada seperti itu. Dibicarakan. Belum nggak terlalu sibuk sampai sana lah. Agak lebay pula kalau panjang seperti itu kan waktu. Iya. Oke, baik pemirsa Provinsi Jambi, Bang Iqbal adalah seorang pengusaha batubara yang sangat memotivasi mungkin untuk kepemudaan yang di luar sana ya. Baik Bang, kita dengar nih Abang seorang ketua KNPI Provinsi Jambi. Nah, sebenarnya apa KNPI ini Bang? Boleh dijelaskan lebih sedikit tentang KNPI? KNPI ini kan artinya Komite Nasional Pemuda Indonesia. Artinya komite itu perkumpulan. Jadi sebagai tempat wadah adik-adik yang di kampus, yang
yang ada di sebuah OKP itu berhimpunnya di KNPI. Lalu di situ kita bertukar pikiran, silaturahmi dan menjalankan kegiatan-kegiatan. Kegiatan itu apa aja? Kegiatan misalnya seminar, lalu misalnya kegiatan sosial yang sifatnya membantu, mencerdaskan dan mumpuni untuk kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Jadi KNPI ini adalah organisasi kepemudaan. Kepemudaan, gitu ya? betul. Jadi tempatnya anak-anak muda berhimpun. Iya. Dari program KNPI selama kepemimpinan Bang Iqbal, ada nggak program yang meningkatkan kreativitas anak muda? Kalau hal seperti itu banyak ya yang nampak seperti itu, karena beberapa dari teman-teman yang dulunya hanyalah aktivis sekarang sudah berani menjadi seorang pengusaha. Karena berdasarkan hasil diskusi, berdasarkan dengan keinginan mereka, tujuan, sharing. Karena gitu, di KNP ini kan sebuah wadah yang berhimpun. Artinya banyak orang yang dari pengusaha, aktivis, lalu ada kontraktor, dan macam-macamnya. Di sini mereka memiliki kelebihan dan kurang masing-masing. Pada saat mereka berkumpul, berdiskusi, mereka bisa mendapatkan sesuatu yang mereka ingin butuhkan. Apa contohnya seperti ini? Si A ingin mulai sebuah kegiatan, tapi tidak ada modal. Di sini punya modal tapi tidak punya orang untuk menjalankan sebuah usaha. Nah, ini sebuah tercapai kolaborasi itu di sini. Oke, lanjut. Mendengar kabar selanjutnya Abang mau terjun nih ke dunia politik di tahun menjelang 2024. Itu sebagai legislatif atau kepala daerah? Kalau untuk 2024 pertama kita ya berdoa dan berusaha. Iya, benar sekali. Ibarat kita tuh ikan dikasih makan, yang satu bisa jadi besar, yang satu bisa tetap seperti itu. Untuk tujuannya, ya semua ingin pastilah di posisi tersebut. Iya. Nah, saya ingin maju pertama memang legislatif, ada rezeki di eksekutif. Ya keinginan orang kan semua kembali. Apakah mereka siap secara moral, moral, sikap, perilaku dan tanggapan masyarakat menerima seperti apa? Saya sih nggak terlalu muluk-muluk mau harus ini harus jadi, enggak lah. Posisi saya ya kalau yang masyarakat ingin dengan ada sebuah perubahan dan yang signifikan, ya saya siap mengabdi untuk di situ. Benar. Tapi saya bukan tipikal orang yang menjadi anggota dewan lalu hidup saya itu dari situ gitu loh. Karena banyak orang seperti itu jadi anggota dewan, ya inilah hidup mereka gitu. Nggak mikirkan yang lain lagi, mikirkan untuk kepentingan sendiri. Diri sendiri dan jadi itu egois ya, Bang ya? Egois, dan itu ya harus patut kita sama-sama antisipasi. Lihat deh sekarang Rapi Purna di provinsi udah berapa orang paling ikut sidang-sidang Rapi Purnas. Benar. Nah, hal ini yang harus ada sebuah perubahan dan masyarakat melihat. Tapi kembali lagi, bagaimana kita menanggapi hal-hal yang sifatnya seperti ini. Karena impact-nya pasti ke masyarakat, 5 tahun ke depan impact-nya ke masyarakat. Nah, jadi ya tujuan itu semua pasti maulah, siapapun yang ditanya mau nggak maju di sini ya semua pasti mau. Intinya pasti mau lah ya. Belum tentu nih kepala daerah atau legislatif. Ya pastinya kalau untuk kepala daerah ya maju di legislatif dulu. Iya benar. Kalau memang mumpuni, suara bagus dan punya keuangan yang stabil, yang pastinya untuk rumah dan istri itu keluarga sudah aman. Aman ya. Nah, baru menuju pembicaranya ke eksekutif. Rata-rata kan seperti itu semua. Iya. Tapi saya sih nggak muluk-muluk lah. Kalau dikasih rezeki sama Allah untuk kesehatan, ya alhamdulillah. Nah, ya kita maju. Kalau nggak ya kita nggak perlu maju posisi. Siapa lah yang nggak mau ya Bang Iqbal Siapa ya? yang nggak mau? Pasti semuanya mau. Pasti karena Allah kan memberikan jalannya masing-masing. Oh, kamu lebih bagus jadi ini, kamu lebih bagus jadi ada ini. Porsinya masing-masing. Ada porsi masing-masing. Benar Seperti sekali. itu. Baik pemirsa, tak terasa waktu saya menemani Anda sangat terbatas. Saya Salsa Ayu Amelia dan kru yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih. Saksikan selalu BTV Inspiratif setiap Senin jam 6 sore hanya di BTV Jambi, cerdas bersinergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.